Tuhan begitu rindu menolong dan memulihkan hidup kita. Ya, namun kita seringkali mengeraskan hati kita dan memilih menentukan jalan hidup kita sendiri, saudara. Berkali-kali teguran Tuhan datang di hati nurani kita. Tuhan udah bilang, jangan, aku panggil kamu untuk sepenuhnya melayani aku. Tapi ya aku tuh kok yang ngeyel gitu loh. Kita tuh tanpa sadar tuh suka ngeyel, suka ngotot, suka sotoy. Kalau jemaat masuk ke gereja, itu jangan pernah ngomong, selamat beribadah. Akhirnya apa? Image-nya tuh ya, pola pikir jemaat tuh kalau ibadah ini yang duduk 2 jam ini kebaktian. Ibadah ini bukan duduk 2 jam kebaktiannya loh Bapak Ibu. Ibadah itu nanti setelah Anda doa berkat, haleluya, amin, keluar pintu, baru asyir salamin, selamat beribadah. Karena ibadahmu yang sesungguhnya bukan di gereja ini, tapi waktu kau keluar gereja. Apakah engkau taat kepada apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Shalom. Apa kabar? Wah, jemaat Tuhan GSJ STP Surabaya luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semua yang luar biasa ya. Kita menyembah Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, Pak Samuel Gunawan, Ibu Lani, ada Timothy ya. Luar biasa keluarga besar Gembala di tempat ini semuanya cinta Tuhan. Hari ini saya akan bawakan tema tentang do or die. Wah, apa ini do or die? Ya, what would you do? Make your choice. Sebelum saya akan sampaikan khotbah, kita akan lihat film yang satu ini. Bapak Ibu waktu lihat film ini, ya ibaratnya gini loh, Bapak Ibu yang ada di posisi itu, ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang ada di posisi itu, pilihan apa yang akan Bapak Ibu ambil? Ya, kita saksikan film ini. And steer onto the shoulder to slow your momentum. You might choose to engage the emergency Seorang brake ibu yang sedang and membawa steer mobil onto the shoulder to slow your momentum. dan mobilnya Engaging the e-brake at normal remnya blong. speeds can make the rear wheels lock up, sending a Dalam driver kecepatan yang into a sangat tinggi. dangerous fishtail. And you're going over 110. Pilihan apa yang diambil? Even Wah, as the lihat emergency saudara. brake and steer onto the shoulder, you've made Dia menarik a rem deadly tangannya. mistake. Dan akhirnya mobilnya kebalik, saudara. Dia mematikan Car speeding out mesinnya. of control, you Apa yang could terjadi? turn off the engine and try to steer it to Wis, safety. tubruk tronton. But is this really your best move? Turn off the ignition and the steering Yes. wheel could lock. As Ada you pilihan yang accelerate, you'd be selanjutnya. unable to change direction. Dia If pindahkan you chose to turn persnelingnya off ke your net. engine, Wah, nubruk saudara you'd ya. be locking in your fate. Kita lihat yang What should you selanjutnya. do? If you want to survive this terrifying death Yang ride, ketiga, the best thing to do, pindahkan persneling ke connect the netral, gears that saudara. join the motor to the axles. Even though your engine will continue to race out of control by putting the car in neutral, you've cut off its ability to accelerate your vehicle forward. Apply firm, steady pressure to the brakes. With the engine no longer powering the drive shaft, the vehicle's brake system can now slow the SUV, allowing you Yes. to bring this deadly ordeal to an end. Solusi akhirnya Jam the car ditemui. into neutral. That's what you do. Bahwa dari 3 pilihan, menarik rem tangan, pindah persneling ke netral, dan matikan ya mesin mobil, ternyata pilihan yang tepat itu yang mana tadi Bapak Ibu? Yang B. Ya, yang kedua ya, pindah ke persneling yang netral, saudara. Ya kalau kita ada di posisi itu, sebenarnya film ini, saudara, saya tuh ngelihat film ini lagi nge-gym ya. Seperti Tuhan tuh ngomong gitu dalam hidup kita, ya. Kita tuh satu titik ya, mungkin itu di titik terendah hidup kita, di titik kita sedang mengalami situasi kondisi yang sangat menekan kita. Ya mungkin itu persoalan keuangan, persoalan keluarga, walaupun juga persoalan kesehatan ya saudara. Seringkali di satu titik kita harus membuat pilihan dan pilihan itu menentukan hidup dan mati kita.
Nah, apa yang Bapak Ibu pilih? Ya, nah di sini kita akan lihat ayat firman Tuhan Saudara bahwa sebuah momen dalam hidup kita ya di mana kita tidak bisa lagi main-main di dalam Tuhan. Katakan amin. Kalau selama ini kekristenan kita masih suka main-main kayak main game, ya, Anda tidak akan pernah mengalami terobosan rohani dalam hidup Anda. Ya, di sini kita harus satu titik dalam perjalanan kerohanian. Kita sebagai orang Kristen harus membuat tindakan yang benar yang menentukan mati dan hidup kita. Ya, kita baca ayatnya di dalam Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi hai orang yang tidak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka, perhatikan baik-baik, mari kita baca sama-sama. Aku juga akan mentertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemaran datang menimpa kamu. Pada waktu itu, baca sama-sama, mereka akan berseru kepadaku, tetapi apa yang terjadi? Tidak akan kujawab. Mereka bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Kenapa saudara? Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Ayat ini saudara begitu berbicara jelas ya saudara, dan dikatakan tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan apa saudara? Memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab, baca sama-sama, orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Baca lebih keras yang tulisan kuning. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Saudara, Tuhan begitu rindu menolong dan memulihkan hidup kita. Ya, namun kita seringkali mengeraskan hati kita dan memilih menentukan jalan hidup kita sendiri, saudara. Ya, Tuhan sudah berkali-kali memanggil kita, menegur kita berulang-ulang. Dari teguran pertama, firman Tuhan berbicara di hati nuranimu. Teguran pertama itu selalu yang biasanya itu terjadi lewat hati nurani, saudara. Hati nurani berkata, jangan nak, jangan ikut jalan ini. Kamu pasti loh hancur kalau kamu ikut jalan ini. Ya, jangan buka itu situs-situs pornografi. Itu merusak pernikahanmu. Ya, jangan kamu sikut sana sikut sini. Nyogok sana nyogok sini, nanti pasti itu akan menghancurkan bisnismu. Jangan kau menipu. Jujurlah nak, sebab kamu itu anakku. Mungkin kepada beberapa anak muda Tuhan sudah tegur berkali-kali, ayo hormat tunduk kepada orang tuamu. Ya, taati orang tuamu, jangan berontak sama orang tua. Berkali-kali teguran Tuhan datang di hati nurani kita, ayo kamu datang ke orang itu minta maaf. Kamu sudah melukai hati dia. Mungkin di saat Anda menyembah, Anda berdoa, Tuhan ingatkan kamu sudah menyakiti satu orang itu. Dan Tuhan suruh kamu datang minta maaf. Mungkin berkali-kali Tuhan peringati. Tapi Anda selalu mengabaikan dan mengabaikan. Akhirnya hati nurani Anda jadi tumpul, saudara. Ya, firman Tuhan sudah berulang-ulang disampaikan. Anda setiap minggu dengar khotbah doa malam ya. Wah, Anda dengar mungkin setiap hari di rumah khotbah di YouTube. Anda menikmati firman. Tapi ketika Tuhan berbicara, yang terjadi adalah hati membela Tuhan, pikiran membela diri. Siapa yang suka seperti itu? Hati selalu membela Tuhan, tapi pikiran kita selalu membela diri. Tapi kan Tuhan
Pada waktu saya memberontak kepada suami, saudara, saya ngelawan suami, akibatnya kita ngerintis bisnis, saudara. Bukan untung malah buntung. Tahu hidup kayak kereta api ya? Susah, duit ya. Gimana? Susah apa? Duit ya. Wah, saya hopeless, saudara. Ya, akhirnya buntung, malah ninggalin hutang, saudara. Ya, siapa yang pernah ngalamin gagal dalam bisnis, saudara? Rasanya gimana? Sakitnya di mana? Di sana sini ya, saudara ya. Waduh, kejebak utang, kartu kredit, saudara, modal habis. Ya, investasi hilang. Rasanya sakit, anak masih kecil-kecil saat itu. Ya, saya ngadepin badai keuangan 2011-2015. Ya, Tuhan udah bilang jangan, aku panggil kamu untuk sepenuhnya melayani aku. Tapi ya aku tuh kok yang ngeyel gitu loh. Tuhan, aku kan masih muda, aku ingin berkarya. Aku ingin bangun bisnis supaya nanti itu kan juga kalau Tuhan berkati bisnis saya, itu kan bisa juga untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Wah, tujuannya rohani sekali, tujuannya mulia sekali. Padahal Tuhan udah bilang jangan, percayakan hidupku kepadaku. Ya, tapi kenyataannya Tuhan, ya waktu itu anak masih 1, beli susu aja susah, saudara. Pernah setengah jam saya di supermarket milih susu, nggak kebeli-kebeli. Ya udah, itu teman lama saya masuk ke supermarket itu dalam waktu 10 menit 1 troli penuh susu, 1 troli penuh Pampers, saudara. Waduh, saya sudah setengah jam nggak bisa pilih 1 susu pun, ini yang masuk. Ya, orang yang belum kenal Tuhan gampang banget ngambil susu sampai 1 troli, Pampers sampai 1 troli. Saya bilang, wah berarti gue mesti kerja nih, gue mesti fight. Ya, wah dosa nggak dengan pikiran saya mau bekerja, mau usaha? Bukan masalah kerja atau usahanya. Tapi Tuhan sudah bilang buat saya dan suami itu jangan. Ya, aku tuh memanggil kamu melayaniku, bukan untuk bisnis. Kamu jangan mau ikut-ikutan yang lain. Tapi saya ngotot. Tapi kan Tuhan, ya siapa yang suka tapi di sini? Penyakit tapi itu membunuh kita loh Bapak Ibu. Ya, kita tuh tanpa sadar tuh suka ngeyel, suka ngotot, suka sotoy. Orang Surabaya tuh tahu sotoy nggak ya? Sok tahu. Kalau dikasih tahu tuh ngeyel. Ya. Kalau joget nyanyi suka-sukamu Tuhan, gampang banget jogetnya. Ketawa kita semua ya, suka-sukamu Tuhan. Begitu doa berkat, amin. Suka-suka gue. Emang kalau gue mau, lu mau apa? Hidup gue, lu mau apa? Hah? Lu gak tahu siapa gue? Waduh, saudara, tanduknya keluar. Ya, itu seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari. Makanya saya selalu bilang sama para asyir, kalau jemaat masuk ke gereja, itu jangan pernah ngomong selamat beribadah. Akhirnya apa? Image-nya tuh ya, pola pikir jemaat tuh kalau ibadah ini yang duduk 2 jam ini kebaktian. Ibadah ini bukan duduk 2 jam kebaktiannya loh Bapak Ibu. Ibadah itu nanti setelah Anda doa berkat, haleluya, amin, keluar pintu, baru asyir salamin, selamat beribadah. Karena ibadahmu yang sesungguhnya bukan di gereja ini, tapi waktu kau keluar gereja, apakah engkau taat kepada apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Katakan amin. Seringkali kita cuma beres pada waktu duduk di sini. Ya, kita punya seperti hati malaikat semua. Haleluya, haleluya, menggebu-gebu. Wah, puji Tuhan, kita menikmati pujian penyembahan yang luar biasa. Tapi begitu kita nanti amin keluar dari pintu gereja ini, apakah apa yang Tuhan suruh kita lakukan? Apakah teguran Tuhan yang berulang-ulang datang dalam hidup kita mau taati? Apa yang Anda pilih? Do or die. Ada sebagian besar orang Kristen, saudara, yang mengabaikan perintah Tuhan, yang mengabaikan ya teguran Tuhan sehingga hidupnya makin terperosok dan hancur. Kita lihat, saudara, seringkali kita menolak firman Tuhan ya dengan bahasa seperti ini nih. Kamu nggak pernah alami sih, ya. Bahasanya tuh seperti itu. Kamu nggak pernah ngalamin sih. Saya pernah konseling seorang ibu 2 jam. Ya, dia cerita tentang suaminya yang selingkuh. Lalu saya bilang, Bu, ibu mau pulih nggak? Mau Bu Sandy, saya mau pulih. Satu hal ya Bu, kalau ibu mau pulih, ibu harus ampunin suami ibu. Gak bisa. Bu Sandy enak ngomong, hah? Bu Sandy kan gak ngerasain apa yang saya rasakan kan? Suaminya Bu Sandy itu kan baik kan? Puji Tuhan, haleluya, amin. Suami saya baik. Ya, saya memang tidak merasakan. Ya, saya pernah satu hari Bapak Ibu ya, gara-gara konselingin semua wanita-wanita yang suami selingkuh, saya tuh mimpi loh.
ada perempuan di pangkuan suamiku. Mimpi aja jantung udah mau copot. Waduh, sampai saya tuh pas bangun suamiku ada di samping. Aduh sayang. Loh kamu kenapa, kata suami saya. Aku mimpi kamu selingkuh mangku perempuan, dia peluk-peluk kamu. Aduh hancur hati aku, hancur. Loh saya bilang loh sama ibu-ibu yang istrinya, yang suaminya selingkuh. Bu, gak usah ngalamin aja, mimpi aja jantungku mau copot. Rasanya mau mati. Ya, tapi saya mengerti dan memahami dia. Saya bilang, oke, saya tidak mengalami Bu, tapi mama saya mengalami. Mama saya ditinggal papa saya 14 tahun. Dan dia tetap setia, dia tetap berdoa, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan papa saya akhirnya kembali pulang, keluarga kami dipulihkan. Wah, akhirnya saya jemput mama saya dulu. Mama saya belum di Amerika ya, sekarang udah di Amerika. Dulu masih di Bekasi, saya jemput ke Bekasi. Wilayahnya itu kayak dari Tunjungan TP sini mungkin ke Galaxy Mall sana ya. Atau yang ke bagian paling ujung lah, jauh saudara. Udah 2 jam nih saya jemput mama saya, ajak untuk konseling dengan ibu itu. 2,5 jam ibu itu nangis. Mama saya udah kesaksian, mama saya udah ceritakan pengalamannya bagaimana dia dipulihkan, keluarga kami pulih, sembuh, sampai anak-anak kami semua bertobat. Mama saya cerita sama dia, anak-anak dia soal juga narkoba semua saudara. Ya persis kejadian mirip-mirip sama kami kakak beradik yang saat itu sudah hancur tapi Tuhan pulihkan. Setelah mama saya cerita bersaksi, Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Saya tidak seperti Bu Wanda. Hah? Kalau Bu Wanda bisa, saya nggak bisa. Maksudnya apa? Tadi katanya Bu Sandi nggak ngalamin. Lah sekarang udah dikasih orang yang mengalami, tetap dia ngomong begitu. Saya bukan Bu Wanda bisa, saya nggak bisa. Seringkali kita tuh berdalih-dalih saudara. Kita ngomong gini, ya tapi kan itu kamu memang hebat. Kamu bisa tapi aku nggak bisa. Ya, pikiran-pikiran gitu tuh banyak saudara. Artinya apa? Kita mengeraskan hati. Di Ibrani 3 ayat 7 sampai 13 ya, kita baca sama-sama. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, baca sama-sama. Ayo Bapak Ibu, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Ini bangsa Israel konteksnya saudara ya. Dan berkata selalu mereka apa? Sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara jemaat Tuhan GSJS TP. Ini firman Tuhan di jam 12 ini buat kita semua. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya dan yang tidak percaya oleh karena apa? Ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi ini firman Tuhan yang harus kita lakukan saudara. Nasihatilah seorang akan yang lain seminggu sekali. Sebulan sekali? Kapan kita harus saling menasehati? Setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Artinya selama kita masih bernafas. Kita mesti saling menasehati, saling mengingatkan. Harus ada yang berani menegur kita kalau kita menyimpang. Kalau enggak kita sesat, kita jahat. Ya, jalan hidup kita pasti menyimpang. Supaya tujuannya apa? Baca sama-sama. Jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Kesimpulannya saudara, baca sama-sama. Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita. Ganti kata kita dengan saya. Ya, baca ini 3 kali. Berulang-ulang supaya saudara paham. 2, 3. Tuhan tidak punya masalah dengan masalah saya, namun dengan hati saya. 2, Tuhan tidak punya masalah dengan masalah saya, namun dengan hati saya. 3, Tuhan tidak punya masalah dengan masalah saya, namun dengan hati saya. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi semuanya. Ayo semua Bapak Ibu yang di belakang, yang streaming di rumah, angkat tangan tinggi-tinggi bilang, sadar, 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 sadar. Iling, 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 iling. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalahmu. Tapi saya masalahnya banyak Bu Pendeta, utangnya segunung, pinjok, rentenir, kartu kredit. Tuhan gak pernah punya masalah dengan hutangmu. Hutang dosa aja dibayar. Amin.
Tapi Tuhan punya masalah dengan sikap hatimu. Hatimu tuh lo yang suka ngeyel, tegar tengkuk, keras hati, sesat hati, jahat. Tuhan mau kita meresponi dengan hati yang benar, saudara. Kenapa? Baca lagi, ganti kata kita dengan saya. Karena Tuhan ingin berurusan dengan hati saya lebih daripada masalah saya. Sekali lagi baca sama-sama. Tuhan ingin berurusan dengan hati saya lebih daripada masalah saya. Tapi kita pengennya Tuhan berurusan dengan masalah saya dulu. Utang saya lunas dulu Tuhan, baru aku janji deh. Nanti kalau bisnisnya goal, kasih rumah Tuhan. Ya, 50%. Ya, sampai saya pernah ya ada jemaat bisnis belum goal dia udah bernasar. Saya janji Bu Pendeta, kalau bisnis saya goal, saya janji kasih 50% keuntungan sama gereja. Kok jangan cepet-cepet janji kok. Saya loh yang sebagai hamba Tuhan tuh malah ngingetin dia, jangan terlalu cepat berjanji, bahaya. Masalahnya kalau duit belum di tangan kita gampang buat janji, tapi kalau duit sudah di tangan, ya lupa sama janjinya. Dan ini kejadian saudara. Akhirnya apa? Dia sudah bernasar, Tuhan buat semua sesuai dengan janjinya. Bisnisnya meledak luar biasa saudara. Waktu saat dia beruntung, dia lupa akan nasarnya, dia lupa akan janjinya. Dia bilang, aku kilaf, waktu itu aku lagi kepepet. Ya, saudara di sini jangan sembarang buat janji sama Tuhan loh. Jangan buat nasar sembarangan, apalagi saudara ngomong kilaf. Ya, makanya lebih baik Tuhan kan gak minta saudara bernasar kan. Jangan hanya untuk menuruti keinginan saudara, lalu saudara kayak seolah-olah kayak nyogok Tuhan gitu loh dengan bernasar. Kalau saudara bernasar, saudara harus berani tepati. Jangan keraskan hati. Ya, pengalaman dari suami istri ini itu meneguhkan saudara. Akhirnya apa? Mereka tidak membayar nasar, mereka tidak menepati. Tidak langsung hancur, tapi berangsur-angsur. Hancur semua pabrik, hancur hotel hilang, rumah hilang. Hilang semuanya Bapak Ibu. Ayo hari ini ingat. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan hati kita. Tapi Tuhan punya masalah. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita. Sekali lagi saya katakan Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita. Tapi dengan hati kita. Tuhan ingin berurusan dengan hati kita. Lebih daripada masalah kita. Tuhan mau kita merendahkan hati dulu. Jangan ngotot terus. Kalau salah tuh jangan ngotot. Kalau salah tuh rendahkan hati, akui. Saudara kalau saudara belajar di kitab Yeskiel 18 ayat 49 sampai ke 50 ya. Di situ ada 7 dosa Sodom saudara. Ya, dari 7 dosa Sodom saudara tahu kan Sodom dan Gomora? Yang dimana istri Lot waktu itu disuruh pergi dari Sodom dan Gomora, lalu dia menengok ke belakang dan istri Lot jadi tiang garam. Nah, kenapa sampai Tuhan murka dan marah kepada masyarakat di Sodom saudara? Pada orang-orang di Sodom ini kenapa ada 7 dosa yang mengikat hidup mereka? Yang pertama itu keangkuhan saudara. Yang kedua itu ketamakan. Yang ketiga itu kemalasan. Yang keempat ketidakpedulian. Yang keempat melawan Tuhan. Yang kelima melawan Tuhan. Yang keenam penyembahan berhala. Dan yang ketujuh penyimpangan seksual. Tuh laki sama laki, perempuan sama perempuan. Bapak nidurin anak, kejadian saudara. Ibu tidur sama anaknya, kandung loh ya. Dan itu terjadi kan hari-hari ini kan saudara. Orang itu kalau udah saking tegar tengkuk hatinya jahat saudara. Apa yang gak mungkin dia bisa kerjakan saudara. Pikirannya itu bisa menghalalkan berbagai cara demi untuk memuaskan hawa nafsunya. Ngeri dosa ini saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat merendahkan hati, kita tetap mengeraskan hati, maka segala dosa itu mengikat kita. Ya, makanya banyak orang anak Tuhan saudara ke gereja rajin, ya tapi begitu. Gosip tetap gosip, ke gereja rajin, melayani rajin. Ya, berzina tetap berzina, selingkuh tetap selingkuh, pornografi tetap pornografi, bahasa roh. Ya, tapi pulang ke rumah, darah Yesus haleluya tetap itu ditonton. Seliweran pornografi begitu menarik hati, menggoda hati. Terus datang menawarkan. Tinggal saudara pilih delete, hide atau buka situsnya. Kalau saudara tidak berjaga-jaga, saudara buka, maka rusaklah struktur otakmu. Ya, saudara ketagihan.
Ingat, dosa itu bukan kesalahan. Ya, dosa berbeda dengan kesalahan. Dosa mengikat, kesalahan tidak mengikat. Satu hari saya mau khotbah, rumah mati lampu, saudara. Saya buru-buru ambil sepatu tanpa ambil senter. Saya makin ambil sepatu, Pak, sampai di tempat kebaktian, saudara. Saya pakai sepatunya. Ya memang kiri kanan sama, tapi tahu nggak? Yang kanan hitam, yang kiri coklat. Aduh, gimana ini? Ya, untung Pak, mimbarnya itu nggak yang kebuka gini. Mimbarnya tuh yang ketutup kayu gitu loh. Jadi saya bisa bersembunyi saja, pelan-pelan naik, cepet, nggak keluar. Kalau ini kan saya bebas keluar ya, karena sepatunya sama. Kira-kira saudara, ya. Selanjutnya saya pernah kejadian mau pelayanan lagi, mati lampu. Menurut Bapak Ibu, saya nekat nggak langsung ambil main sepatunya? Nggak bakal, saya pastikan harus ambil lilin atau senter. Tujuannya apa? Saya jangan sampai sepatunya belang lagi, betul tidak? Itu kesalahan, kita nggak akan mau ulang. Tapi kalau dosa sekali buat, kita tegar tengkuk, kita keras hati, kita nggak mau dinasihatin, kita nggak mau ditegur, ngeyel terus, makin mengikat. Berapa banyak pernikahan, rumah tangga hancur, bisnis hancur, pekerjaan hancur, karena ketegaran dan ketengkukan, kekerasan hati kita, saudara. Wahyu 22 ayat 11 berkata, ayo baca sama-sama. 2, 3, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Di sini dikatakan, firman Tuhan jelas berkata bahwa yang kudus akan bertambah kudus, yang jahat akan bertambah jahat. Anda harus menentukan pilihan Anda. Ya, saudara, Tuhan sudah menetapkan kita untuk kita diberikan masa depan yang cerah. Masa depan kita anak Tuhan bukan madesu, bukan masa depan suram. Katakan amin. Tuhan merancangkan masa depan yang cerah, bukan rancangan kecelakaan. Tidak pernah Tuhan punya hati yang jahat untuk menghukum kita, untuk memberikan kecelakaan-kecelakaan, keburukan-keburukan dalam hidup kita. Tidak pernah, saudara. Tuhan itu Bapa yang baik. Kita punya anak sebagai orang tua yang sadar, yang waras. Kita tidak akan mungkin berbuat jahat kepada anak kita. Betul Bapak Ibu? Ya, apalagi Tuhan Bapak kita di surga. Ya, jadi seringkali ya penderitaan datang dalam hidup kita, masalah demi masalah menumpuk dalam hidup kita. Itu karena kita salah membuat pilihan. Ya, satu titik, di titik terendah hidupmu, saudara harus buat pilihan. Saya menetapkan hati saya untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya nggak mau main-main lagi ikut Tuhan. Ya, saya belajar dari penundukan diri. Bagaimana mama saya mengambil keputusan. Di saat baru menikah 4 tahun, papa saya jatuh dalam dosa perselingkuhan. Mama saya justru yang dari Muslim. Papa saya yang sudah berkhotbah jatuh dalam dosa perselingkuhan. Dari pulang malam, pulang pagi sampai tidak pernah pulang. Ya saudara, jadi dari sejak saya umur 5 tahun, ya papa saya itu baru kembali dipulihkan saya umur 18 sampai 19 tahun antara itu. Hampir total 14 tahun berproses. Ya, semua orang sudah suruh mama saya lebih baik pilihlah untuk bercerai. Jangan pertahankan rumah tanggamu. Kamu tuh sudah sial. Bahkan orang-orang yang dari keluarga mama saya sudah bilang, ini gara-gara kamu kafir ikut Yesus. Kamu nih dihukum Allah. Ya saudara, tapi mama saya di situ diuji imannya. Apakah saya itu ikut Yesus karena ikut-ikutan orang atau karena pilihan saya sendiri? Saudara jadi orang Kristen pilihan saudara atau ikut-ikutan orang? Saudara, nanti akan diuji. Kalau saudara sungguh-sungguh pilihan saudara, badai apapun yang terjadi, itu tidak akan membuat saudara mundur dari kasih Tuhan. Amin. Mama saya diuji. Saya ikut Yesus ini cuma karena ikutan suami atau memang saya cinta Tuhan Yesus? Pada waktu ujian itu datang, mama saya tetap ambil keputusan Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya memilih untuk tetap ikut jalan Tuhan. Saya tetap setia dan berdoa memberkati suami saya. Bersama wanita tobat itu, saya berkati Tuhan. Walaupun hati saya hancur, walaupun saya sakit, walaupun saya tekanan batin. Selama 14 tahun itu berproses, saudara. Yang diajak ke pertemuan keluarga itu bukan mama saya. Ya, tapi wanita itu, saudara, istri sah tidak berlaku lagi, saudara. Ya, tapi wanita selingkuh ini yang berlaku, hadir di setiap pertemuan. Mama saya tidak dianggap, mama saya dicampakkan. Tapi Tuhan tidak pernah mencampakkan orang yang mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh.
Mungkin ketika engkau ikut Yesus, engkau dicampakkan keluargamu, engkau direndahkan orang-orang di kantormu. Ngapain lu jujur-jujur jalanin usaha hari gini? Lu kalau jujur lu gak akan pernah kaya. Akhirnya banyak mental anak Tuhan jadi rusak kan, berbuat curang. Kenapa? Karena pengen cepat kaya. Justru orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ikut jalan Tuhan akhirnya malah hancur. Orang yang sungguh-sungguh ikut jalan Tuhan sepertinya memang gak kaya-kaya, gak nambah-nambah keuangannya. Tapi karena dia berada di jalan yang lurus, saudara, anak cucunya terpelihara. Dan Tuhan memberikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Saudara, tetapkan langkah saudara, do or die. Di tengah pergumulan saudara saat ini, Tuhan sedang melatih hidup saudara. Tuhan rindu menolong saudara, tapi satu hal yang Tuhan mau, jangan sampai kita mengeraskan hati kita. Amin saudara. Tuhan mau kita merendahkan hati kita. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita. Tapi ya saudara, dengan hati kita. Masalah tidak ada masalah buat Tuhan. Sebesar apapun masalah saudara, itu kecil bagi Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang sudah Tuhan berikan. Amin. Tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab Allah itu setia. Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Sekarang pulang dari sini Bapak Ibu introspeksi, Tuhan, apa yang saya masih pertahankan dalam hidup saya, yang sebenarnya itu tidak berkenan di mata Tuhan. Kalau Roh Kudus tegur Anda, lakukan saudara. Jangan pernah tunggu tarsok-tarsok. Ya, saya melayani seorang ibu sakit kanker serviks, saudara. Rabu dia ngomong, saya punya unek-unek ganjelan sama suamiku sama ibuku. Adiknya ngomong, mbak, ya udah hari ini ya, kamu ngomong sama suamimu sama ibumu. Lalu dia jawabnya apa? Tunggu waktu yang tepat, katanya saudara. Itu kejadian Rabu, Sabtu dia meninggal. Berarti kan saudara, dia meninggal dalam keadaan hatinya penuh sampah, hatinya penuh unek-unek. Banyak anak Tuhan meninggal tulisannya apa? RIP artinya apa? Rest in peace. Padahal tidak rest in peace, stres. Kenapa? Karena masih banyak nyimpen sampah, banyak nyimpen unek-unek saudara. Dia mengeraskan hati. Dia masih berpikir masih ada hari esok. Saudara, kita tidak akan pernah tahu kapan kita berakhir. Game sudah selesai, ya. Ini sudah waktunya. Kita nggak pernah tahu. Kalau Tuhan masih kasih kita sehat, Tuhan masih kasih kita nafas, Tuhan berbicara pada hari ini dalam hidup kita. Jangan pernah keraskan hatimu. Amin. Kalau Tuhan berbicara kepada beberapa Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan hari ini, tinggalkan bisnismu yang panas itu, yang gelap itu. Apa pilihan Bapak Ibu? Ya. Kalau Bapak Ibu mungkin hari ini menyimpan dosa dan Tuhan berkata, tinggalkan selingkuhanmu. Aku tidak berkenan kepada perbuatanmu itu. Kembali kepada istrimu. Aku akan memulihkan rumah tanggamu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Hari ini ada satu pilihan yang Tuhan mau Anda dan saya buat. Do or die. Dan kita berdoa semuanya supaya kita bisa membuat satu pilihan yang terbaik untuk hidup kita. Kita ikut Yesus. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Kita mau taat jadi murid Kristus. Bukan hanya lip service, I love you Lord di mulut kita. Tapi sungguh-sungguh kita buktikan dengan tindakan kita, action kita. Tuhan, saya mau obey, saya mau taat dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Hari ini, kalau Tuhan berbicara, jangan keraskan hatimu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya rindu lagu tadi yang sebelum masuk ke pujian ya. Bahwa Tuhan mengikuti setiap proses hidup kita saudara. Apapun yang sedang Bapak Ibu alami hari ini, Tuhan ada di setiap proses Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Di saat keluarga kami hancur, Tuhan ada di dalam setiap proses hidup kami. Di saat keuangan keluarga kami hancur, Tuhan juga ada di setiap proses kehidupan kami. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, datang kepada Tuhan. Ku kan renungkan lagu ini. Caramu mencintaiku.